Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air sam-sam yang mengalir deras. Paijo dan Laila tercebur dalam parit yang air hanya sedengkul orang dewasa. Kan jadi basah, Kang, rajuk Laila. Berusaha berdiri. Maaf, Neng. Tadinya Akang takut kalau Neng Laila ditabrak kambingnya Pak Somad. Iya, Akang Paijo yang mirip Lee Min Ho. Laila ngerti kok. Tapi Laila harus ganti baju lagi. Pria berusia 25 tahun itu membantu Laila naik ke atas. Maaf ya, Neng. Ih, Akang, maaf terus. Ganti kata apa gitu selain maaf? Gerutu Laila sembari mengusap lumpur yang menempel pada setelan brokatnya. Sebenarnya Laila hendak menghadiri acara pernikahan teman sekolahnya. Di duku sebelah, tiba-tiba kambing Pak Somad terlepas dari talinya dan hendak menyeruduk Laila karena setelan brokat gadis berambut sepinggang itu berwarna merah darah dengan rok batik. Kambing jantan itu akan menyeruduk benda apapun yang berwarna merah. Karena itu hewan mamalia itu dijuluki banteng. Terus Akang harus berkata apa, Neng? Ya, kali aja Akang segera lamar Laila gitu. Misal gini. Neng Laila pacar Akang yang imut, mau nggak jadi istri Akang? Gitu, Kang. Gadis berwajah mirip artis yang memerankan Hong Si-a itu memperagakan seorang lelaki yang melamar perempuan. Idih, pacar Akang udah mulai berani ya, timpal Paijo, diiringi tawa renyahnya yang khas. Biarin, Akang juga yang ngajarin Laila. Gadis itu menghentakkan kakinya dengan berjalan cepat hingga Paijo tertinggal beberapa langkah darinya. Paijo berlari kecil dengan rumput sekarung di pundaknya menyusul dan menyamai langkah Laila. Jalan yang belum beraspal itu sedikit membuat Paijo kesulitan mengejar Laila. Tunggu Akang, mampu dulu ya Neng. Abang janji setelah si Sauda punya 5 anak, Akang akan lamar Neng Laila. Spontan Laila menghentikan langkahnya dan berbalik. Kapan Kang? Abah selalu meminta Laila agar segera menikah. Akang tahu kan kalau Laila anak Abah perempuan satu-satunya. Paling bontot lagi, dan kuliah Laila tinggal 1 semester. Abah sudah tua dan ingin segera punya cucu dari Laila, Kang. Nunggu Sauda punya anak 5 ya sampai kemungkinan Abah sudah. Sauda adalah sapi betina milik Paijo. Hanya sapi itu yang menjadi harapan Paijo untuk merakit rumah tangga bersama Laila kelak. Gadis yang usianya selisih 3 tahun lebih muda darinya, dan sapi itu adalah satu-satunya tabungan Paijo setelah bapak dan ibunya meninggal dan menjadikannya sebatang kara semenjak usianya 20 tahun. Rumput gajah dan ilalang yang berjejer di tepi jalan melambai-lambai ketika tiupan angin yang sepoi. Angin itu membuat rambut indah Laila yang tergerai terangkat dan menari. Hus, gak baik bicara seperti itu. Apalagi dia abahmu, Neng. Nanti malam coba datang ke rumah Laila aja deh, Kang. Siapa tahu Abah langsung setuju. Tak terasa mereka sudah sampai di gapura duku mereka. Duku dolar. Mereka berhenti sejenak karena arah rumah mereka berlawanan. Laila ke arah kanan dan Paijo ke arah kiri. Baiklah Neng, nanti malam akan datang ke rumah. Tapi Akang hanya mampu membawakan cincin 3 gram untuk Neng Laila. Seulas senyum terukir di bibir Laila hingga menciptakan 2 lesung di samping 2 sudut bibirnya. Senyum itu menjadi candu tersendiri untuk Paijo. Malam yang ditunggu tiba. Paijo datang ke rumah Laila membawa tetangga sekaligus pamannya, adik dan bapaknya yang bernama Sutarman atau akrab disapa Lekman. Keduanya disambut baik oleh Abah Laila. Pak RT Abah, nama aslinya adalah Idris Sulaiman. Sebelumnya kami minta maaf Pak RT jika mengganggu waktunya. Kedatangan kami kemari karena berniat melamar Laila, Pak, ujar Lekman setelah pembukaan salam yang diwarnai basa-basi. Pak RT Abah tertawa ringan, lalu beliau memanggil Laila. Setelah Bu Sarina alias istri Pak RT masuk ke dalam, Pak RT melanjutkan perbincangannya pada Lekman dan Paijo. Semua saya serahkan pada Laila, Lekman, Jo. Saya mau maharnya minimal emas bernilai 27 juta.
Tapi itu tidak termasuk biaya resepsi dan lain-lainnya, sahut Bu Sarina yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Pak RT. Ibu, Laila pun ikut menyahut dengan nada kecewa dari depan pintu masuk menuju ruang keluarga. Kenapa, Hah? Kamu itu wanita mahal, banyak pria. Mulai dari cucu Pak Menteri sampai cucunya Pak Supri yang mempunyai peternakan sapi datang melamarmu. Tapi kamu tolak. Jadi wajar ibu minta mahar tinggi. Abah, rengek Laila pada abahnya. Jangan coba-coba membantah ucapan ibu, tegas Bu Sarina. Pak RT Abah menghela napas kasar, namun beliau tidak berniat membantah ucapan istrinya, bukan karena takut, akan tetapi juga karena Laila anak perempuan satu-satunya. Baiklah Bu, beri saya waktu 6 bulan. Di mana waktu itu juga Laila selesai wisuda. Saya akan merantau ke ibu kota agar bisa mencari mahar sesuai yang ibu dan Pak RT inginkan untuk Laila. Keesokan harinya Pak Ijo berangkat ke ibu kota. Sebelumnya dia pamit dan membuat perpisahan pada Laila. Akang, cepat kembali ya, ujar Laila sesegukan di depan Pak Ijo. Gadis itu tidak mampu menatap manik mata kekasihnya, hanya menunduk dan menangis. Pak Ijo mengusap kepala Laila. Akang janji tidak akan lama. Akang juga akan mencari uang untuk membeli sepetak tanah dan rumah untuk tempat tinggal kita setelah menikah. Tintin, suara klakson mobil tepak terus dibunyikan oleh sang sepupu. Pak Ijo anaknya Lekman, pemuda yang usianya sama dengan Laila itu, jengah melihat perpisahan Pak Ijo dan Laila. Tak lama, pintu gerbang terbuka sendiri. Tentunya Pak Satpam memencet tombol otomatis untuk membuka gerbangnya. Ayo masuk. Di ruangan ber-AC yang tak lain adalah kamar sang majikan. Di sana Pak Ijo menjalani interview. Pemuda itu menggigil kedinginan karena AC juga karena nervous menghadap sang majikan. Surti keluar ruangan setelah sang majikan memberi isyarat dengan mengibaskan tangan sebelah kirinya. Perkenalkan, nama saya Van de Bos, tapi bukan dari Belanda. Nama kamu siapa? Ujar sang majikan yang duduk di kursi kebanggaannya, membelakangi Pak Ijo. Saya Pak Ijo Selamat, Tuan. Tapi karena pas SD saya tidak selamat dari kejaran banteng, ayah saya menghilangkan nama selamatnya. Tuan, kata ayah saya, nama selamatnya dibuang ke sungai. Kalau tidak selamat, kenapa kamu masih hidup sekarang? Sang majikan kembali bertanya, sembari memutar kursinya. Maksudnya, dulu yang dikejar ada 3 orang, Tuan. Saya, Samsudin, dan Karmin. 2 teman saya selamat tidak dikejar banteng. Tapi saya yang terus dikejar banteng, sampai badan saya pegel-pegel semua, Tuan. Sedikit kenervosan, Pak Jo hilang setelah melihat wajah Tuan Van hampir mirip dengan almarhum ayahnya. Cukup pembahasan nama kamu. Sekarang apa kamu siap mengurus semua tanaman di halaman saya? Siap, Tuan. Tapi Tuan, saya hanya berpengalaman mengurus tanaman cabai, terong, tomat, bayam, jagung, padi, dan kangkung. Cicit Pak Ijo cengingisan. Siapa yang bilang kamu saya suruh mengurus semua tanaman yang kamu sebutkan? Loh, katanya saya jadi tukang kebun, Tuan. Kalau kebun ya tanamannya sejenis sayuran, Tuan. Maaf, Tuan, saya tanya lagi. Astaga, Pak Ijo. Pria keturunan Jerman itu memijit pelipisnya karena Pak Ijo. Surti. Ceklek, iya, Tuan. Surti menunduk takut setelah sekelebat melihat wajah Tuan Van yang marah. Kamu ajari anak ini, dan ya, kamu belikan pakaian yang pantas untuk dipakai bekerja di sini. Saya tidak mau melihatnya kucel, tegas Tuan Van, sembari menyodorkan kartu limitnya pada Surti. Iya, Tuan, kalau begitu saya permisi. Surti membungkuk hormat pada Tuan Van, dan mundur 2 langkah, baru berbalik dan berjalan keluar. Begitupun Pak Ijo yang mengikuti gerak Surti. Polos sekali, ujar Van dingin lalu tersenyum simpul. Sementara Surti bernapas lega setelah keluar dari kamar tuannya sembari mengelus dada. Astaga Jo, saya benar-benar takut jika membuat kesalahan dengan membawamu ke sini. Memangnya kenapa, Bu? Wong, Tuan Van terlihat baik hati seperti ayahku. Kamu masih baru di sini, makanya belum tahu seganas apa Tuan Van. Sudah, ayo sebelum kita dicincang dan cincangan tubuh kita dikasih buaya kesayangannya.
Kemana Bu? Ke supermarket Jo. Pak Ijo. Pak Ijo hanya meringis saat Surti memanjangkan dua huruf akhir dari namanya. Kedua orang itu tak sadar ada dua mata tua yang melihatnya dengan senyum yang tak dapat diartikan. Sesampainya di pusat perbelanjaan yang mewah, Surti bergegas mencari pusat fashion pria langganannya bersama tuannya. Asisten wanita itu merupakan asisten serba bisa kepercayaan keluarga Van. Saat ke pusat perbelanjaan, wanita itu sendiri yang menyopir mobilnya, padahal 2 dari 5 sopir yang berada di kediaman Van tengah bermain catur bersama satpam. Wanita itu juga bisa bela diri, akan tetapi tadi saat di pasar dia memilih berteriak karena sayang menggunakan tenaganya untuk melawan pencopet kelas teri. Takdir menemukannya dengan Pak Ijo. Bu, ini harganya beneran gini? Tanya Pak Ijo. Iya, kamu kaget? Ya tentu dong Bu, ini mah seharga 1 kambing di desaku. Padahal cuma kaos putih, daripada beli di sini mending kita ke pasar aja yuk Bu. 100.000 udah dapat 3 baju, ntar yang 400.000 saya beliin anakan kambing di kampung. Rengek Pak Ijo saat Surti sibuk memilih kemeja untuknya. Kamu mau jadi sarapan untuk buaya besok pagi? Tidak Bu, makanya kamu diam. Kalau nggak kuat lihat harga dibanderol, mending kamu duduk dan biar saya yang memilih. Begini-begini, cita-cita saya dulu menjadi desainer loh. Pak Ijo mengangguk. Pasrah setelah mendapat ancaman dari Surti. 15 menit Surti selesai memilih pakaian untuk Pak Ijo. Dari mulai celana dalam hingga celana jeans dan celana hitam setelan kemeja yang akan digunakan untuk bekerja. Sebenarnya mudah saja keluarga Van membuatkan seragam untuk para pekerjanya. Namun dia tidak melakukan itu karena tempat langganan dia membeli baju untuk para pekerjanya merupakan teman bisnis ayahnya, jadi mereka bekerja sama. Surti menghela napas kasar saat melihat Pak Ijo yang tertidur di sofa dengan ngorok yang cukup keras. Para penjaga toko enggan menegurnya karena tahu Pak Ijo datang bersama Surti. Jo, bangun. Kaki Surti menggoyangkan kaki Pak Ijo. Pak Ijo menggeliat. Bangun Jo, ayo pulang. Iya Bu. Pak Ijo bangun lalu dia merenggangkan tubuhnya dan menguap. Bu, saya lapar. Tapi kalau menunggu sampai rumah, asam lambung saya bisa kambuh. Surti mendadak berhenti, kemudian wanita itu berbelok menuju restoran yang berada di pusat perbelanjaan. Kebetulan juga mereka sudah berada di lantai bawah. Duduk dan pilihlah makanannya, anak muda, pinta Surti saat Pak Ijo ragu untuk duduk di kursi mewah itu. Kalau tidak mau maka siap-siap besok akan jadi santapan serigala. Pak Ijo terperanjat lalu duduk di kursi depan Surti. Memangnya binatang buas peliharaan Tuan ada berapa banyak Bu? Banyak, ada buaya, komodo, harimau, serigala, ular kobra, singa, anakonda dan cita. Pekerjaannya akan menjadi santapan mereka sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Pak Ijo sulit menelan salivanya setelah mendengar pernyataan Surti. Keringat dingin sebesar jagung mulai membasahi pelipisnya. Makanya jangan pernah sedikit pun melakukan kesalahan di depan Tuan Van. Setelah itu, pramusaji datang dengan membawa menu makanan. Lagi-lagi Pak Ijo merasakan susahnya menelan ludah setelah melihat harga yang tertera di buku menu. Seandainya aku diberikan uangnya, aku akan untung banyak ini dan bisa segera menikahi Laila. Nasi lele aja harganya 600.000. Kalau di tempatku mah cuma 10.000. Batin Pak Ijo yang bingung mau memilih menu yang mana. Akhirnya pilihannya jatuh pada menu yang paling murah, yakni nasi dengan sayap ayam plus es teh seharga 100.000. 30 menit Surti dan Pak Ijo selesai makan, lalu mereka menuju tempat parkir. Bu, saya kebelet pipis, toiletnya di mana? Surti menepuk dahinya. Sebulan bersama bocah ini dapat dipastikan akan menguji kesabaran, pikirnya. Kamu lihat jalan itu, lurus saja, saya tunggu di sini. Pak Ijo bergegas keluar dari mobil. Namun saat baru melewati 2 mobil, Pak Ijo dicegat 2 orang berbadan besar. Bapak-bapak, tolong biarkan saya lewat, saya kebelet pipis. Kedua pria berbadan besar itu tertawa. Satu berkepala plontos dan yang satunya berambut gondrong. Mereka mengira Pak Ijo bersikap sok polos dan menggunakan alasan klise untuk kabur. Padahal Pak Ijo benar-benar pemuda yang polos dan gantengnya Masya Allah seperti kata Bang Ndra Irawan.
Ayo tangkap, seru pria yang kepalanya pelontos. Kedua pria itu dengan mudah menangkap Paijo yang menahan buang air. Saya mau dibawa kemana? Tolong, tolong, teriak Paijo, menggema membuat Surti mendengarnya. Bergegas wanita parubaya yang kuat itu menghampiri Paijo, namun sayang, dia tidak menemukan Paijo. Karena Paijo sudah berada di dalam mobil. Tak jauh darinya, Surti menyadari keberadaan Paijo setelah mobil yang digunakan untuk menculik Paijo melaju, dan Surti melihat Paijo yang tak sadarkan diri dari kaca mobil yang belum ditutup. "Woi, berhenti!" teriak Surti berlari mengejar mobil Bugatti yang melaju pesat. Wanita itu bergegas menuju mobil untuk kembali mengejar mobil mewah itu, namun dia sudah tertinggal jauh dan tidak tahu kemana arah mobil yang membawa Paijo. Gawat ini mah. Kalau Tuan Van marah bagaimana? Rasa cemas dan khawatir menyelimuti wanita itu, apalagi saat mobil sudah masuk ke pekarangan istana keluarga bos. Namun Surti tetap melaporkannya pada Van. Biar bagaimanapun, Paijo tadi sudah diterima menjadi pegawai di istana itu. Akan tetapi yang dikhawatirkan Surti adalah kepolosan pemuda itu. Kebetulan Tuan Van berada di ruang makan karena waktu makan siang. Dengan ragu wanita itu menghadap. "Di mana pegawai baru itu?" Siapa namanya?" "Pak Paijo," tanya Van saat melihat Surti datang sendiri. Lalu pria itu memasukkan stik yang berukuran kecil ke dalam mulut menggunakan garpu. Anu tuan, itu Pak Paijo diculik," jawab Surti gagap. Van berhenti mengunyah sejenak. 3 detik dilanjutkan. Dia meletakkan sendok dan garpu, lalu minum air setelah selesai mengunyah. "Penculiknya anak buah rival bisnis Anda, Tuan? Maksudmu si tua Bangka Dewa?" Van bertanya dengan nada masih biasa. "Dingin," Surti mengangguk. "Biarkan saja," lanjutnya lalu kembali melanjutkan makanannya. "Tapi Tuan, kamu mau saya pecat?" Tidak Tuan, baiklah kalau begitu saya permisi." Hati wanita itu masih tetap gelisah memikirkan nasib Paijo. Bagaimana kalau pemuda polos itu dibunuh? Tapi bagaimana keluarga River bisa tahu kalau Paijo bekerja dengan Van? Dan mengapa mereka malah menculik Paijo? Padahal dia hanya orang baru. Bahkan Paijo pun tidak penting bagi keluarga Van. Surti terus saja mondar-mandir. Sementara itu Paijo disekap di gudang kediaman River. Matanya mengerjap. "Di mana ini?" Lirihnya hendak mengucek mata dan menutup mulutnya yang menguap. Namun tangannya tidak dapat digerakkan ke depan karena diikat ke belakang. "Sial," umpatnya lalu berusaha bergerak. "Wah, rupanya sudah bangun," seru seorang pria yang tidak asing baginya. Tinggi badan rata-rata dan badan cungkring. Pria itu datang dengan satu pria gondrong yang menangkap Paijo tadi. "Benar bocah ingusan ini yang menjegalmu tadi?" tanya pria gondrong. "Iya bos, dia orangnya." Dasar tidak berguna. Pria gondrong itu memukul pria cungkring di sampingnya. "Dengan bocah saja kamu kalah." "Ampun bos." Pria cungkring itu memegang perutnya yang ditinju. "Pergi." Pria cungkring itu langsung berdiri dan keluar dari gedung itu. "Kenapa kamu menutup mata dan meringis? Kamu takut?" Tidak pak, tapi saya kebelet pipis." "Alasan, asal kamu tahu, saya tidak mempan dengan alasan yang kamu buat sekarang. Dan saatnya kamu menerima hukuman karena membuat anak buahku gagal menjalankan misinya." Tunggu pak, siapa nama Anda?" Kepalan tangan pria gondrong itu berhenti. "Kenapa tanya nama saya? Biar enak aja manggilnya pak." "Oh, nama asli atau nama julukan?" "Dua-duanya boleh pak." Hati Paijo sedikit lega saat pria gondrong di depannya menjeda tangannya. "Nama asli saya Suparmin. Tapi semenjak saya diangkat menjadi kepala preman di pasar Tanah Hijau, saya sering dipanggil Jeffrey." "Oh, kalau begitu saya manggil Le Min saja ya. Soalnya Anda mirip sama Pak Le saya." "Ais, kenapa jadi bahas nama? Sudah cukup. Seharusnya kamu itu tanya kenapa kamu saya culik, bukan tanya siapa nama saya. Dasar tahanan aneh," gerutu Suparmin alias Jeffrey. Dan dalam hitungan detik setelahnya memukul Paijo hingga babak belur. Sampai Paijo kencing di celana karena sudah tidak bisa menahannya. Tak hanya meninju, Jeffrey juga menendang Paijo hingga pemuda itu memuntahkan cairan dari perutnya.
Jeffrey murka karena dia akan mendapat rating buruk dari masyarakat pasar setelah Monto, anak buahnya yang mencopet dompet Surti dan dijegal oleh Paijo. Lebih tepatnya pasti nanti orang-orang pasar yang selalu tunduk saat ditindas akan mulai berani memberontak Jeffrey karena anak buahnya mudah dikalahkan. Bandot, demon, teriak Jeffrey, memanggil anak buahnya yang berjarak di pintu masuk. Iya bos, ada apa? Bocah ini sudah tepar, buang dia. Siap bos. Kedua anak buah Jeffrey menggotong Paijo dengan salah satu tangan penutup hidungnya karena pesing. Apalagi sebelum kesini Paijo makan rendang jengkol khusus buatan Laila untuknya. Di jalan sepi yang samping kanan dan kirinya adalah pohon. Dan di waktu yang beranjak maghrib, Paijo dibiarkan tergeletak bersama tas buntutnya yang dibawa dari kampung. Rintik hujan menyadarkan pemuda itu. Paijo lekas bangun dan berusaha sekuat tenaga yang tersisa untuk meneduh. Tak ada satupun kendaraan yang melintas untuk dimintai pertolongan. Ia pun kembali ambruk di tepi jalan dengan memeluk tasnya. Tolong, Neng Laila, maafkan Akang. Paijo kembali berusaha untuk berdiri dan berjalan, meskipun dia tidak tahu saat ini berada di mana. Tolong, dengan tubuh yang tidak tegap, Paijo melambaikan tangan. Biur, bukannya berhenti, mobil pick up itu melaju semakin kencang. Pengemudinya mengira kalau Paijo adalah setan alias makhluk astral penunggu jalanan yang sepi ini. Tidak hanya itu, tanpa sengaja pengemudi itu menerjang kubangan air di dekat Paijo, hingga membuat Paijo basah kuyup. Semilir angin senja membuat Paijo semakin kedinginan. Belum lagi perutnya keroncongan. Sayup-sayup, dia mendengar suara mobil berhenti dan suara seorang perempuan. Mas, tolong. Di mana saya? Lirih Paijo saat matanya mengerjap melihat ruangan serba putih. Pak, apakah aku sudah menyusul kalian? Seorang perawat yang baru saja masuk langsung menghampiri Paijo. Syukurlah, masnya sudah bangun. Apakah aku benar-benar di surga? Tanya Paijo. Mbak, kamu bidadari ya? Perawat itu tersipu malu. Enggak mas, saya perawat di sini dan masnya sekarang berada di rumah sakit. Mas siapa namanya? Paijo mbak. Ya, mas Paijo untuk sementara waktu harus dirawat ya. Boleh pulang menunggu konfirmasi dari dokter. Berarti ini masih di dunia ya mbak, bukan di surga. Bukan mas, tapi mbaknya kok cantik banget seperti bidadari. Perawat bernemtek Sarah itu tersenyum menahan tawa dan menjadi salah tingkah. Belum sempat menjawab, seorang dokter pria masuk ke ruangan itu. Syukurlah jika Anda sudah bangun, ujar dokter pria bernama Alvin. Seraya menatap tajam Paijo, lalu Sarah melaporkan perkembangan kondisi Paijo. Setelah selesai, Sarah pamit untuk keluar ruangan itu. Sedangkan dokter Alvin memang pribadi yang dingin kecuali dengan pasien anak-anak. Ditambah lagi dokter muda itu cemburu karena Paijo menggoda Sarah yang merupakan calon istrinya. Sebentar lagi tuan driver datang. Aku tidak mau membuat masalah karena melukaimu, tugas Alvin dengan gayanya yang cool dan tegas. Memangnya salah saya apa mas dokter? Sampai mas dokter mau melukai saya. Lain kali jaga sikapmu di depan calon istri orang, ujar Alvin. Lain kali juga kalau memeriksa pasien, mas dokternya harus senyum. Biar gantengnya naik 50%, teriak Paijo yang membuat dokter muda itu tersenyum tulus di balik pintu. Dasar orang ganteng. Paijo bangun, berniat menarik selimut hingga leher. Kruk, kruk, suara cacing di perutnya mulai protes. Pemuda itu melihat ada buah di meja samping tempat tidurnya. Tak apalah, buat ganjal perut. Selesai menghabiskan semua buah yang berada di meja, Paijo kembali berbaring hingga dia tertidur cukup lama, padahal perutnya masih keroncongan. Baru beberapa menit Paijo terlelap, dia mendengar pintu terbuka. Lihatlah sayang, wajahnya sangat mirip dengan Saga, ujar seorang wanita yang dari sumber suaranya berada di samping Paijo. Begitupun dengan Farsa, meskipun kulitnya sedikit gelap, bentuk wajahnya seperti menantu kita itu, Pih, tambah wanita itu lagi yang terus memandang Paijo. Sayup-sayup,
Paijo mendengar suara isakan dari wanita itu, lalu dia menggeliat dan berpura-pura terbangun untuk melihat siapa yang datang. Seorang wanita cantik yang direngkuh pria gagah tampan dan cool, meskipun rambutnya sudah agak memutih. Kepala wanita bersandar pada dada bidang sang pria, dan tangan sang pria mengusap kepala wanita dengan lembut. "Sudah bangun, nak?" tanya wanita lalu melepaskan rengkuhan sang suami. Menurut Paijo, wanita itu dari kalangan para istri orang kaya. "Maaf ya kalau mengganggu tidurnya." Tidak nyonya, saya sama sekali tidak terganggu. Saya sudah tidur cukup lama." Kruk kruk, kedua orang di depan Paijo tertawa ringan. "Kamu mau makan apa, nak?" Kini ganti sang pria, parubaya yang angkat bicara. Tidak usah tuan, pasti nanti ada perawat yang datang kemari membawa makanan." "Baiklah, kalau kamu menolak." Tuan dan nyonya, apakah orang yang menolongku?" Paijo kembali bertanya ragu-ragu. "Iya, terima kasih tuan, nyonya. Tapi kamu tidak usah memikirkan ganti rugi. Cukup segera sembuh, nak," sela sang wanita parubaya. "Oh ya, sebenarnya tuan dan nyonya ini siapa? Kenapa mau berbaik hati menolong saya?" "Perkenalkan, nama saya Dewa Mahendra dan istri saya Sandra." Sama seperti sebelumnya, Paijo hanya mengangguk lalu memperkenalkan diri. "Kalau nama saya Paijo, tuan." "Iya, saya sudah tahu dari KTP di atasmu. Maaf ya kalau saya lancang menggeledah tasmu." "Tidak tuan, siapapun pasti akan melakukan hal yang sama jika di posisi tuan." Dewa tidak menyangka jika Paijo bisa bersikap demikian, padahal pemuda itu terlihat kampungan. "Sebenarnya kami kesini lagi karena ingin menanyakan sesuatu," ujar Dewa ragu-ragu. Begitupun Sandra. "Permisi, pesanan datang." Seorang perawat mengetuk pintu lalu masuk membawa makanan pesanan Dewa via online, membuat pria yang umurnya berkisar 80-an itu mengurungkan niatnya untuk bertanya. "Terima kasih, Ses," ujar Sandra pada perawat itu. "Iya, sama-sama. Mari, ini kamu makanlah," perintah Sandra. Paijo menerima dengan mata berbinar. Dirinya teringat akan almarhum ibunya Sinta. Pun terakhir kali dia makan rendang saat hari kelulusannya dengan peringkat 1 paralel se-SMA sekolahnya. Itu juga yang menjadi nilai plus di mata Laila. Selain tampan, dia juga cerdas dan pintar. "Alhamdulillah, anak ibu juara 1. "Ayah, Paijo dapat juara 1, teriak Sinta saat Paijo baru saja pulang membawa ijazahnya. Lalu seorang pria parubaya lari tergopoh-gopoh dari dalam rumah menghampiri keduanya. Dia adalah Baskoro. "Benarkah?" Baskoro sekali lagi memastikan yang diucap istrinya. Paijo dan Sinta mengangguk. Tangan Baskoro memegang tangan Sinta. Paijo menangis, mengenang kedua orang tuanya. "Hei nak, kenapa kamu menangis?" "Saya teringat nyonya. Terakhir kali dia memasak rendang saat saya lulus SMA. Ya udah, segera dimakan, keburu dingin. Tadi tuan dan nyonya mau bicara tentang apa? Kamu makanlah dulu, nanti saya setelah kamu selesai makan," timpal Dewa. Paijo hanya mengangguk. 30 menit Paijo selesai makan. "Silahkan tuan nyonya, apa yang ingin ditanyakan?" "Waktu kami mencari KTP-mu, kami menemukan sebuah foto." Dewa menyodorkan foto 3 orang. 2 orang dewasa dan 1 anak kecil yang kira-kira berusia 3 tahun. "Apakah ini orang tuamu?" "Oh iya tuan, ini Mae dan Pak E saya, tapi mereka sudah meninggal 10 hari setelah kami makan rendang." Raut wajah Paijo berubah sedih. "Apa kamu kenal dengan orang ini?" Dewa kembali menyodorkan foto seorang wanita yang tersenyum amat manis. Tidak tuan, memangnya dia siapa?" "Anak tuan, dia menantu kami," jawab Dewa lesu. "Ya sudah kalau begitu, terima kasih. Nanti kalau saya melihatnya saya akan membawanya pada tuan." "Dia sudah meninggal," timpal Sandra, yang juga terlihat tidak bersemangat. "Maaf tuan, nyonya, saya tidak tahu." "Tidak apa-apa Jo, namanya Farsa. Dia meninggalkan kami semua dengan membawa cucu kami. Jika mungkin cucu kami masih hidup, pasti dia seumuran kamu. Tanggal lahirnya pun sama denganmu, maka dari itu kami senang bertemu denganmu." Sandra berkaca-kaca, menceritakan semuanya pada Paijo. "Jahat sekali menantu nyonya, dia tega memisahkan seorang nenek dengan cucunya." "Bukan salah menantu kami Jo, tapi kami semua yang salah.
Seandainya dulu anak kami mempercayainya, mungkin kami masih berkumpul. Dewa mengusap air mata istrinya. Maaf Nyonya, Pak Ijo hanya menunduk. Tidak apa-apa nak, jangan merasa bersalah seperti itu, hibur Dewa. Iya tuan, dasar orang kaya. Pasti mereka dulu jahat banget sama Bu Farsa. Sampai-sampai beliau pergi membawa anaknya, gerutu Pak Ijo saat Sandra dan Dewa sudah keluar. Pemuda itu beralih membuka kancing baju 2 biji karena sebelumnya dia meminta suster mematikan AC karena kedinginan dan menarik selimut sebatas perut. Ceklek, maaf nak Jo, kunci mobil saya tertinggal. Tiba-tiba Dewa kembali untuk mengambil kunci mobilnya yang berada di nakas. Iya tuan, tidak perlu duduk lagi Jo, jika ngantuk tidurlah. Sekilas Dewa memandang Pak Ijo, lalu matanya tak sengaja menangkap sesuatu yang tak asing. Sebuah cincin menggantung di kalung rantai putih yang dikenakan Pak Ijo. Tunggu sebentar, Dewa menahan Pak Ijo yang hendak kembali berbaring. Boleh saya melihat cincin yang ada di kalungmu? Ini tuan, Dewa mengangguk dan Pak Ijo langsung melepas kalung itu. Ini, Pak Ijo kembali menyodorkan kalungnya. Ini punyamu? Itu milik Mae tuan. Yang saya herankan nama Mae dan Pae adalah Sinta dan Baskoro. Tapi di cincin itu hurufnya malah S. Love V. Harusnya kan B. Love S. Iya enggak tuan? Jelas Pak Ijo sembari terkekeh. Dewa tidak begitu mendengar celoteh Pak Ijo. Tangannya masih gemetar mengamati cincin itu. Saga, Farsa, lirihnya pelan. Mata Dewa beralih pada Pak Ijo yang masih terkekeh mengingat kedua orang tuanya yang bucin. Fanso, kamu adalah Fanso, gumam Dewa lagi yang terdengar oleh Pak Ijo. Saya Pak Ijo tuan, nama itu mah gak pantas buat saya, terlalu keinggrisan. Lagi-lagi Pak Ijo terkekeh. Kamu adalah Fanso, cucu saya yang dibawa kabur menantu saya, ulang Dewa dengan sedikit emosi. Emak saya bernama Sinta tuan, bukan Farsa. Saya akan tes DNA kamu. Jika kamu benar cucu saya akan menjewer papamu di hadapanmu. Dewa menahan tangisnya. Meskipun begitu air matanya tetap keluar. Pak Ijo melongo dengan tingkah Dewa yang menurutnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dirinya adalah cucu orang kaya, pikirnya. Ayah dan ibunya dulu juga tidak pernah mengatakan apapun tentang hal itu. Dewa keluar untuk memanggil Sandra dan menunjukkan cincin pernikahan Saga dan Farsa yang disimpan Pak Ijo. Tak lama Dewa kembali bersama Sandra dan juga seorang dokter. Pak Ijo melihat mata Sandra yang berkaca. Dok, tolong ambil sampel DNA anak ini. Sebentar lagi putra saya akan sampai ke sini. Perintah Dewa pada dokter itu. Dia bukan dokter Alvin melainkan dokter keluarga terbaik yang mengabdi pada keluarga River. Pak Ijo hanya bisa pasrah. Sementara itu, seorang lelaki misterius yang duduk di depan kamar Pak Ijo tengah melakukan panggilan. Dewa menelpon anaknya dan memberitahu kalau dia sudah menemukan Fanso. Bos, ujarnya pelan sembari menengok kanan kiri. Pria misterius itu adalah orang suruhan Van. Bohong jika pria itu tidak memperdulikan Pak Ijo setelah Surti mengatakan kalau Pak Ijo diculik rival bisnisnya. Terlebih saat Van menatap manik Pak Ijo, dirinya teringat akan almarhum kakak perempuannya, Farsa. Karena memang jika dipikir-pikir, Dewa tidak mempunyai alasan untuk menculik seorang tukang kebun yang diterima baru beberapa jam dan belum bekerja sama sekali. Apa untungnya coba, pikir Van, hingga dia memutuskan untuk mengirim mata-mata. Van memutuskan panggilan tanpa menjawab orang suruhannya. Giginya gemerutuk, tangannya mengepal di atas kemeja. Ini tidak bisa dibiarkan. Keesokan harinya Van mengunjungi Pak Ijo. Pemuda itu masih terlelap karena Van mengunjungi waktu fajar. Van mengamati wajah Pak Ijo, bentuk wajah yang mirip dengan kakak perempuannya, sedangkan mata, hidung, bibir, dan alis adalah duplikat dari kakak iparnya. Perpaduan yang sempurna, pantas saja ada yang lain saat pertama kali menatapmu, gumamnya sembari memandang wajah Pak Ijo. Van membuka gorden jendela rumah sakit kamar Pak Ijo. Tuan, Pak Ijo terkejut karena melihat Van. Aku memang tampan Pak Ijo, jadi jangan terkejut begitu. Bagaimana Tuan tahu saya berada di sini? Rumah sakit ini milik kakak iparku, jadi aku tahu apa saja tentang rumah sakit ini, termasuk kamu dirawat di sini. Oh, bagaimana keadaanmu sekarang? Sudah lebih baik?
Sudah tuan, tapi saya belum diperbolehkan pulang karena ada 2 orang tua mengira saya cucunya yang hilang. Jadi saya ditahan di sini sampai tes DNA-nya keluar. Baiklah, saya permisi dulu. Saya kesini karena ingin menjengukmu. Setelah diperbolehkan pulang, kembalilah bekerja dengan saya. Saya tidak dipecat, tuan. Siapa bilang kamu dipecat? Jawab Van, sekaligus perkataan terakhirnya sebelum keluar dari ruangan Pak Ijo. Yes, Neng Laila, tunggu aku. Akang sebentar lagi datang, sorak Pak Ijo girang. Sementara itu Van mengenakan kacamata hitamnya setelah keluar dari kamar rawat Pak Ijo dan menutup kepalanya dengan topi, lalu menutup dari hoodie yang dikenakan. Bruk, Van menabrak seseorang saat sampai di pintu masuk rumah sakit. Maaf, Van bergegas meninggalkan rumah sakit saat melihat orang yang ditabrak tidak asing. Dia adalah Saga River, suami dari almarhum kakaknya, sekaligus rival bisnisnya. Dasar aneh, umpat Saga saat Van pergi begitu saja. Bahkan Saga tidak mengenali suara Van. Van bernapas lega saat sudah memasuki mobil. Dirinya tidak menyangka bisa bertemu Saga di sini. Pikiran aneh, bukankah ini rumah sakitnya? Jadi wajar saja jika dia berada di sini. Bagaimana dengan keadaan Vanso? Tanya pria yang duduk di samping Van. Dia baik-baik saja, Pi. Aku juga sudah mengatur semuanya dengan aman. Aku jamin Vanso akan kembali pada kita, jawab Van dengan penuh keyakinan. Keanu hanya mengangguk. Baiklah, sekarang kita pergi memeriksa keadaan Papi. Mobil mewah Van keluar dari tempat parkir dan membelah jalanan ibu kota yang berlangit cerah hari ini. Tentu saja Van membawa Keanu untuk periksa di rumah sakit lain, karena jika di rumah sakit yang sama dengan Pak Ijo, Saga akan menertawakan mereka. Belum lagi ia khawatir jika Saga licik menggunakan dalih pengobatan untuk membunuh Keanu. Sementara itu Saga menemui Pak Ijo sebelum ke ruangan dokter. Tuan, Pak dokter baru ya? Tanya Pak Ijo. Bukan, hanya itu yang meluncur dari mulut Saga. Kalau begitu tukang benerin AC. Maaf ya Pak, karena Anda jadi berkunjung kemari, cicit Pak Ijo malu-malu di akhir katanya. Dan membuat Saga menautkan alisnya. Pak Ijo yang mengerti raut wajah Saga berkata, saya yang merusak AC itu. Kemarin saya lempar pakai kursi Pak. Soalnya saya gak bisa matiin AC-nya. Mbak perawatnya bilang gak mau bantuin matiin. Jadi saya yang rusak. Jelas Pak Ijo. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Saga berusaha keras menahan tawa. Dia benar-benar tak habis pikir dengan kepolosan Pak Ijo. Bukan, saya adalah pemilik rumah sakit ini, katanya dengan mimik wajah yang dingin. Glek, kini ganti Pak Ijo yang tercengang. Wah dia, kenapa gue tadi jujur sama ini orang ya? Pak Ijo, cerdas banget lu, batin Pak Ijo. Maaf tuan, saya benar-benar sengaja, tapi karena memang saya tidak bisa atau belum terbiasa menggunakan AC, jadi badan saya meriang. Tidak masalah asal kamu mau mengikuti perintah saya. Perintah? Perintah apa tuan? Jika nanti hasil dari tesnya menyatakan kalau kamu putraku dan Farsa, kamu harus pergi ke Norwegia untuk melanjutkan pendidikan. Kalaupun tidak, saya akan memberimu sedikit uang untuk pulang ke kampung halamanmu. Memangnya berapa uang yang akan tuan berikan? Sekitar 10 juta bagaimana? Mau banget tuan, akan lebih baik jika hasilnya saya bukan anak tuan. Masa iya bapak dan anak wajah seumuran? Saga ikut tertawa tapi tidak bersuara. Pagi ini otot-otot wajahnya meregang karena banyak tertawa dan tersenyum. Padahal semenjak ada konflik hingga istrinya meninggalkannya, sampai sekarang belum ada seorang pun yang melihatnya tertawa atau tersenyum riang. Kalau mabuk sering, bahkan saat tender bertriliun dimenangkan oleh ayahnya, hanya 1 sudut bibirnya yang terangkat. Itu semua berkat Pak Ijo. Tuan, kalau mau tertawa jangan ditahan. Kasian kan bibir tuan ingin sekali melebar, tapi tuan melarangnya. Lagian tertawa gratis, walaupun harus bayar. Aku yakin tuan pasti sanggup membelinya. Saga ingin sekali tertawa, tapi egonya selalu menahan bibirnya untuk terbuka lebar. Tuan, saya mau tanya, kalau makan kue ulang tahun, coklat atau bahan kedaluarsa bisa keracunan gak? Ya pasti keracunan lah, masa gitu aja gak tahu? Enggak lah tuan, kan coklat atau bahannya gak bisa keracunan. Yang bisa keracunan itu orang tuan.
Jelas Pak Ijo yang membuat Saga melongo. Dasar bocah, pertanyaan menjebak. Pak Ijo tetap tertawa terbahak meskipun mendengar suara Saga yang menyeramkan. Aku mau pergi dulu, kelamaan di sini takut tertular kamu. Sebenarnya Tuan mau ngapain ke sini? Saga beranjak saat Pak Ijo masih tertawa. Saga senyum-senyum sendiri seperti sedang kasmaran. Pak Ijo. Ruangan dokter adalah tujuan selanjutnya. Dia ingin mengambil hasil tes DNA. Saat membuka pintu dia melihat orang tuanya sudah duduk di depan Dokter Alex, dokter yang menangani Pak Ijo, sedangkan Dokter Alvin mengecek karena sedang shiftnya. Sandra dan Dewa menoleh ke arah pintu. Saat Saga masuk, bagaimana menurutmu? Kamu merasa dia duplikat kamu kan? Apalagi tatapannya hangat seperti menantuku, cecar Dewa. Mirip apanya, Pi? Orang dia kampungan gitu. Dokter Alex tersenyum. Baiklah, Tuan Dewa dan Tuan Saga, daripada kalian berdebat, lebih baik kalian buka surat ini. Tengah Dokter Alex, dokter itu tahu. Jika tidak segera ditengahi, maka keduanya akan berdebat sampai larut. Saya duluan. Dewa mengambil surat hasil tangan Alex. Seperti emak-emak kompleks yang takut tidak kebagian sembako. Padahal Saga tidak memiliki niat sama sekali pada surat itu. Dengan membaca surat itu, Dewa, ekspresi yang sukar dijelaskan, berulang kali dia membacanya, padahal dia tahu jika isinya tidak akan bisa berubah sendiri sampai kapanpun. Ini? Pak Ijo sendiri berhenti tertawa saat mendengar pintu ditutup. Pemuda itu berganti khawatir kalau Saga membuat dirinya dalam masalah karena tadinya yang so akrab pada lelaki dingin itu. Waduh, kalau sampai Tuan dan Nyonya Dewa, Sandra tahu, terus dilarang bayar biaya rumah sakit ini sama Pak. Siapa tadi? Gimana ya? Masa iya gue jadi babu gratisan di sini? Pak Ijo sampai bolak-balik, jungkir balik sampai guling-guling balik dan baru bangun saat mendengar suara pintu dibuka. Loh Jo, ngapain kamu rebahan di lantai? Kan dingin, tanya Sandra heran karena Pak Ijo berhenti tepat pada posisi terlentang. Enggaknya, tadi saya jatuh terus sekalian guling-guling deh. Ada-ada aja kamu Jo. Sandra lalu duduk di sofa dibarengi dengan Pak Ijo. Saya mau bertanya Jo, tapi kamu jawab dengan jujur ya. Mau tanya apa Nyonya? Begini, kamu dapat cincin itu dari mana? Itu punya Mae dan Pak saya Nyonya. Saya juga tidak tahu mereka dapat ini dari mana, tapi mereka bilang ini penting. Dan nanti kalau saya menikah, saya diminta untuk memberikan cincin ini pada istri saya. Baiklah, mungkin saja memang itu punya ibu kamu, bukan punya menantu saya. Sandra terduduk lesu. Wanita itu menjadi lesu semenjak hasil tes DNA menunjukkan kalau Pak Ijo bukanlah cucu mereka. Setelah sekian detik, terjadi keheningan. Dewa masuk ke ruangan itu untuk mencari Sandra yang memang dari tadi pergi ke sini. Sudahlah Mi, mungkin cucu kita sudah bahagia bersama mamanya di sana. Pak Ijo pun memahami kesedihan kedua orang tua di hadapannya. Pemuda itu melihat jelas sorot penyesalan dari keduanya. Jo, kami pamit dulu. Jangan khawatir, kami sudah menanggung semua biaya perawatanmu selama seminggu. Tapi kalau kamu merasa tubuhmu sudah lebih baik, kamu keluar terlebih dulu juga tidak apa. Dewa dan Sandra bersiap untuk pergi. Wajah yang tadinya muram, kini sedikit cerah karena melihat Pak Ijo yang senyum-senyum sendiri sembari memandang atap. Dasar kamu Jo. Dewa tertawa ringan, lalu menepuk pundak Pak Ijo pelan. Iya Tuan, pemuda itu kembali bersorak saat Dewa dan Sandra sudah tidak berada di ruangannya. Yeay, saking senangnya Pak Ijo melompat-lompat dan kembali berguling-guling. Sebaiknya aku pergi besok saja, sekalian pamitan sama Mbak Bidadari perawat, gumam Pak Ijo. Jangan Jo, ingat Neng Laila. Lalu bayangan Laila yang muncul dengan kostum makhluk Medusa lokal asli Indonesia alias Nyi Blorong yang ngamuk terlihat jelas di pikirannya. Ngeri. Enggak Neng Laila sayang, Akang gak bakal berani macam-macam sama cewek sini. Hari sudah berganti malam di kediaman bos. Semua orang masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Terdapat kurang lebih 10 orang pegawai termasuk Surti, namun belum terhitung pengawal. Sementara itu Surti berada di ruangan Van. Tuan, ini semua untuk apa? Kamu persiapkan kedatangan cucu papa.
Besok pagi dia datang kemari, perintah Van yang membuat Surti menggaruk tengkuknya. Maksud Tuan, pewaris GBI? Grup Bos Enterprises? Tanya Surti memastikan. Van hanya mengangguk. Tapi Tuan, di mana-mana untuk menyambut pewaris keluarga, apalagi keluarga kaya 8 turunan seperti Tuan. Nyambutnya itu pakai karpet merah, bunga-bunga dan dekorasi yang mewah. Lah, ini masa iya disambut pakai cangkul, sabit, keranjang, dan peralatan kebun lainnya? Dia istimewa, Surti. Oh ya, saya sampai lupa. Tuan muda belum tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Jadi kamu jangan beritahu terlebih dulu. Biar nanti saya yang memberitahukan sendiri. Surti menepuk jidat karena Van membuatnya kebingungan menjadi 2 kali lipat. Tuan, lebih baik Tuan sekarang jelaskan semuanya dari awal. Saya benar-benar bingung dengan Anda, tegas Surti. Seperti emak-emak yang demo saat minyak goreng sempat naik. Kamu masih ingat Pak Ijo kan? Dia sebenarnya adalah Vanso. Gebrak. Seketika tubuh Surti limbung alias pingsan. Yah, dia pingsan. Van beranjak dari duduknya, berniat membangunkan Surti. Ti, bangun. Surti. Van menggoyangkan tubuh Surti, tapi Surti tetap diam. Terpaksa dia menggendongnya dan membaringkan ke sofa. Cantik juga kamu, Ti, gumam Van, tak sadar yang terus memandang wajah Surti. Yah, usia Van dan Surti seumuran, yakni 52 tahun. Di usia kepala 5, Surti tetap terlihat awet muda. Karena meski dia seorang asisten rumah tangga yang serba bisa, wanita parubaya itu selalu menjaga kulitnya agar tetap sehat dan terawat. Apalagi gaji yang diberikan Van lebih dari cukup untuk hidupnya dan juga keluarganya di kampung. Surti merupakan seorang perawan tua, bukan karena tak laku, akan tetapi Surti sendiri memilih untuk tidak menikah karena trauma masa lalu yang masih membekas. Dia bekerja pada keluarga bos saat keluarga itu menemukan keberadaan Farsa dan Vanso di desa yang terpencil. Saat itu juga, Surti hendak bunuh diri karena dikhianati oleh kekasihnya yang menjalin hubungan dengan adik kandungnya. Namun rencana Surti digagalkan oleh Van yang tak sengaja lewat di sebuah tebing di mana Surti mau melompat. Setelah kejadian itu, Van membawa Surti ke kota dan menjadikannya asisten. Bukan seperti di novel-novel roman yang menjadikannya istri simpanan. Kembali ke masa sekarang, melihat wajah Surti yang cantik alami, seketika jiwa kelaki-lakian Van muncul. Van sendiri juga memilih untuk tidak menikah karena alasan yang sama dengan Surti. Dia lelaki, jadi dia lebih berpikir rasional tentang cinta. Lelaki itu memilih untuk fokus pada perusahaan ayahnya, untuk melupakan rasa sakitnya karena cinta. Terlebih lagi, waktu itu hanya dia satu-satunya yang tersisa dari keluarga. Dari kedua saudaranya. Van adalah anak bungsu. Bastian adalah kakaknya, anak pertama Keanu River, dan Farsa adalah anak kedua. Menurut versi Van, Bastian pergi karena hubungannya dengan seorang gadis dari desa pelosok ditentang Keanu. Bastian memilih pergi dan hidup dengan kekasihnya di desa. Sampai sekarang pun, Bastian tidak pernah datang ke rumah itu lagi. Sementara itu Farsa pergi dari kediaman itu saat ada konflik antara keluarganya dan keluarga mertuanya. Bahkan sampai sekarang konflik itu belum juga menemukan titik terang. Hingga keegoisan keduanya membuat mereka kehilangan anak, menantu serta cucu. Ada apa denganmu, Van? Kenapa kamu malah memuji asistenmu? Sadarlah. Ayolah, Van, kamu juga lelaki normal. Tidak masalah menciumnya sedikit. Van memonyongkan bibirnya hendak melumat bibir Surti. Tapi, dehem Keanu dari pintu mengejutkan Van. Astaga, Papi. Ini tidak seperti yang Papi bayangkan. Gila Van gugup. Padahal Keanu tidak bertanya apapun. Daripada Sina, mending kamu nikah saja sekalian dengan Surti, ucap Keanu dingin dengan tatapan tajam. Menikah? Dengan Surti? Papi bercanda aja. Aku tidak bercanda, Van. Seharusnya di usia kamu yang sekarang itu kamu sudah memiliki anak, minimal 2. Tapi kamu tetap betah melajang. Kalau keluarga ini tidak memiliki keturunan, lalu siapa yang akan meneruskan semua perusahaan yang sedang kamu kelola? Kan Vanso sudah ketemu, Pi. Dia yang akan melanjutkan bisnis Papi. Pokoknya aku tidak akan membiarkan keluarga River merebutnya dari kita. Cukup Kak Farsa yang diambil.
Papi percaya sama kamu. Papi kesini mau tanya, kapan Vanso akan kemari? Keanu memilih topik lain. Dia tidak ingin luka lama yang belum sembuh kembali perih karena diulik-ulik. Besok, Pi. Besok aku akan meminta anak buahku menjemputnya. Apa dia tidak akan menolak? Tenang saja. Aku menggunakan cara jitu agar Paijo mau. Bahkan dengan senang hati tidak menolak. Sesungging senyum licik terlukis di wajah Van. Jangan bilang kamu culik. Di rumah sakit, akhirnya gue sehat lagi. Tapi gue kan gak tahu di mana alamat Tuan Van. Gimana gue mau kesana lagi? Gumam Paijo. Pemuda itu keluar karena tidak bisa menaiki lift. Wah, rumah sakit ini sangat bagus seperti istana. Butuh berapa banyak uang untuk membangunnya? Gumam Paijo yang berjalan sembari menatap kemegahan rumah sakit River Hall. Mas, tunggu, panggil seorang perawat. Paijo berhenti dan mencari sumber suara. Matanya berbinar saat melihat siapa yang memanggilnya. Sarah. Dek Sarah. Dek Sarah Palin yang cantik sekali. Ada apa panggil Akang? Kok Skalin, Mas? Timpal Sarah, sembari mencari sesuatu di tumpukan dokumen yang dibawanya. Biar pas aja dek, kayak dirimu di hatiku. Pas sekali cintanya, gombalan Paijo, membuat pipi Sarah yang putih menjadi bersemu. Ada aja Mas Paijo. Oh ya, saya ada titipan dari Tuan Driver. Ini. Sarah menyodorkan sebuah amplop coklat yang berisi uang 10 juta. Tapi Sarah tipe yang amanah, tidak julid dan tidak kepo seperti CCTV valid di Indonesia. Emak-emak, jadi dia tidak membukanya. Dari Saga memberinya sampai sekarang di tangan Paijo. Apa ini dek? Tidak tahu mas, saya permisi, mari. Sarah meninggalkan Paijo yang tercengang melihat amplop coklat nan tebal itu. Lalu dia menghadapkan ke sumber cahaya, berharap tahu isinya apa. Karena tidak terlihat, Paijo membukanya. Astaga, uang merah delima setebal ini. Paijo bergegas menutup kembali amplopnya dan segera keluar dari rumah sakit mewah itu. Sesampainya di luar rumah sakit, Paijo duduk di tepian taman. Gimana mau ke rumah Tuan Van? Ponsel gak punya, alamat juga gak punya, kan gue masih butuh uang. 10 juta mah cuma buat ngelamar. Paijo mengibaskan tangannya karena mulai kepanasan. Yang namanya Paijo hari ini naik taksi gratis ke tujuan manapun, teriak supir taksi yang berdiri tak jauh dari taksi berwarna biru. Bagai orang yang perutnya mules mencari toilet di tengah kerumunan banyak orang. Lalu satu langkah kemudian di depannya ada toilet kosong. Wah, benar-benar rezeki anak soleh. Habis dapat uang banyak, sekarang ada tumpangan gratis, rezeki nomplok. Celote Paijo berbinar. Bergegas dia menghampiri taksi tersebut karena takut keduluan orang lain yang bernama sama dengannya. Pak, nama saya Paijo, kata Paijo saat sudah di dekat sopir taksi. Benarkah? Boleh saya lihat KTP? Paijo menyodorkan KTP. Baiklah Mas Paijo, ayo kita let's go, ujar si sopir sok berbahasa Inggris, padahal cuma tamat SMP. Dengan senang hati Paijo masuk. Si sopir membukakan pintu taksinya. Di dalam taksi si sopir kembali memberikan Paijo hadiah, yakni berupa makanan ringan dan minuman Bombay. Inilah hadiah kedua. Mas Paijo, selamat menikmati. Wah, segernya. Tujuannya kemana mas? Wah, ngantuk banget. Paijo menguap dan kelopak mata atas bawah sudah susah untuk dipisahkan. Seperti aku dan kamu. Skip. Paijo berusaha menjawab. Rumahnya Tuan Van, Pak. Paijo tertidur sebelum menyelesaikan ucapannya. Sedangkan si sopir senyum-senyum. Beberapa menit sebelumnya, seorang pria di dalam taksi tengah memperhatikan Paijo, sembari menerima panggilan dari seseorang. Targetnya yang mana, bos? Kamu lihat pemuda kampungan yang duduk di dekat bunga? Siap, laksanakan, bos. Sambungan terputus dan sopir itu langsung keluar untuk menjalankan aksinya. Target sudah didapat, bos. Akalan Van. Di mana ini? Lirih Paijo saat matanya asing mengenali tempat ini. Jangan-jangan gue diculik lagi. Tapi tangan dan kaki kok gak diikat ya? Kamu di rumah saya, Jo, sambut Van. Paijo memang tidak memperhatikan karena sibuk menerka di mana dirinya sekarang. Tuan Pan? Tadi ada sopir taksi yang membawamu kemari. Sopir itu mengira kalau kamu mati.
karena berulang kali membangunkanmu tapi kamu sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Jelas Van, tentu saja hanya bualan sopir taksi tumpangan gratis, es bobai, itu adalah rencana Van. Terima kasih Tuan, timpal Paijo. Ini adalah kamar kamu. Semua baju yang kau beli kemarin bersama Surti sudah rapi dalam almari itu. Tuan, saya mau tanya. Kan saya hanya tukang kebun, Tuan. Tapi kemarin Bu Surti membelikan saya kemeja dan celana hitam, seperti seragam kantoran. Masa iya saya berkebun mengenakan itu? Memangnya kenapa? Tukang kebun saya dulu juga begitu. Kalau kamu keberatan, kamu boleh cari pekerjaan lain. Sini, Swan. Lalu beranjak keluar. Tunggu, Tuan. Baiklah, saya akan memakai itu, ujar Paijo sembari mengejar Van. Kamu bisa mulai bekerja sekarang? Iya, Tuan, baik. Paijo balik ke kamarnya dan segera mengganti pakaian kerja yang super ribet menurutnya. Sementara itu Van menunggu Paijo untuk makan siang bersama. Meja makan panjang dengan kursi sekitar 20 buah, yang awalnya hanya berisi 2 orang, yakni Keanu dan Van. Kini tersisa 1 kursi. Tentu saja para pelayan dan juga pekerja di sini yang memenuhi, tapi tidak semua karena pelayan dan pekerja di sini lebih dari 20. Van tidak mau sedikit pun Paijo curiga. Biarlah nanti dia tahu di waktu yang tepat. Surti, cepat panggil Paijo. Dari tadi belum turun juga. Iya, Tuan. Baru saja Surti mengangkat bokongnya, Paijo sudah berjalan menuju meja makan. Dia benar-benar perpaduan dari Kak Farsah dengan si kutu kupret. Lirih Van yang hanya bisa didengar oleh Surti. Tuan, nanti Mas Vanso dengar bisa gaswat. Surti juga sangat pelan bicara itu pada Van. Keanu kepo dengan apa yang dibicarakan Van dan Surti. Jadi dia berdehem agar berhenti dan membuatnya semakin kepo. Rambut Paijo yang klimis disisir ke kanan dengan poni yang juga miring ke kanan, namun tidak semua, berpadu dengan kulit Paijo yang sawo matang eksotis. Cambang tipis yang baru saja dicukur Paijo membuat ketampanan Paijo bertambah 50%, apalagi dia juga mengenakan kemeja warna krem dipadukan celana panjang hitam. Kalau ditambah jas mungkin orang yang melihat mengira dia adalah bos muda. Silahkan duduk dan mari kita makan siang. Perut saya sudah lapar menunggu dari tadi, ujar Keanu, menyandarkan semua orang. Maaf Tuan, karena kalian semua harus menunggu lama. Paijo merasa bersalah karena dirinya semua orang menunggu lama. Sebagai hukuman, Paijo, kamu harus memimpin doa makan hari ini, perintah Keanu. Hah? Oh, baiklah Tuan. Tapi sebelumnya, Tuan Besar dan Tuan Van beragama apa? Islam, Jo. Van pun mengangguk. Baiklah, kita mulai. Dan jika ada yang beragama selain Islam boleh berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing ya, tita Paijo, lalu melanjutkan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rosottana wa qina azabannar. Amin. Paijo membaca dengan khusyuk. Padahal cuma doa mau makan, tapi itu mampu membuat Keanu menangis. Lelaki tua itu teringat akan putrinya dulu sewaktu Farsa kecil. Keadaan ekonominya tidak semewah sekarang, dan Farsa kecil selalu memimpin doa makan setiap kali mau makan. Tuan, kok nangis? Spontan semua orang menoleh ke arah Keanu. Papi kenapa? Saya tidak apa-apa, saya cuma teringat pada putri saya yang sudah tiada. Maaf Tuan, cepatlah makan, dan kamu Paijo, selesai makan segera urus kebun saya. Sudah 2 minggu terbengkalai, bunga-bunganya layu. Baik Tuan. Setelah itu semua orang makan dengan hikmat. Hanya Paijo yang terlihat agak canggung. Meskipun sudah habis, dia tetap tidak beranjak dan menunggu mereka semua selesai makan. Paijo memang tidak tahu kebiasaan makan orang kaya. Dulu saat di desa kalau lapar ya makan, gak perlu nunggu jam berapa dan nunggu orang lain. Kalau masih lapar nambah lagi Jo, jangan sungkan, celutuk Keanu. Tidak, Tuan terima kasih. Tak apa Jo, cepat ambillah lagi. Tapi Tuan, ini nanti tidak potong gaji kan? Tidak Jo, gaji kamu tetap 3 juta. Jika pekerjaanmu bagus, bulan depan bisa naik. Paijo langsung mengangkat wajahnya dan tersenyum manis. Benar Tuan. Dengan mata berbinar, Paijo mengambil nasi dan lauk pauk lagi. Sedangkan pegawai lain juga sangat bersyukur bisa makan enak di meja makan. Padahal sebelumnya mereka kalau makan di dapur dan bergantian.
30 menit mereka selesai makan. Paijo menepuk perutnya karena over kenyang. "Kerja Jo, kerja," tegur Surti saat Paijo masih duduk dan merasa begah. "Iya Bu, ini mau berdiri tapi susah." "Jangan Bu, dong Jo, panggil Bibi aja." Yang lain juga panggil gitu. "Pasti saudara Ibu Tini sana Winnie ya?" "Hah? Kan Tini Winnie Biti enak bergizi." "Pletak, kamu ini." Surti menjitak kepala Paijo. Paijo, cepat kerja. Di sini bukan tempat rumpi." Tiba-tiba Van datang dan menghampiri mereka. Surti dan Paijo langsung pias. "Waduh, gaswat. Paijo kan keponakannya. Tahu nggak ya, tadi ayah jitak," batin Surti. Baik Tuan," jawab Paijo. Saya juga Tuan," jawab Surti juga. "Siapa yang menyuruhmu pergi?" Baru selangkah Surti berjalan, Van menarik daster Surti. Mau tak mau Surti berhenti. Maaf Tuan." Van tersenyum. Dalam hati melihat Surti yang ketakutan. 23 tahun mereka bersama. Meskipun sebatas majikan dan pembantu, Van tahu apa yang dipikirkan Surti. "Kenapa kamu tadi menjitak keponakanku?" Saya tidak sengaja Tuan. Saya juga gemes sama Den Paijo. Dia lucu banget." "Saya tidak mau dengar alasan apapun. Sebagai hukuman, kamu ulang setrika baju saya semuanya," tegas Van dengan nada dingin. Baik Tuan." Surti memejamkan matanya takut. Lalu kepalanya melongo mengintip Van yang sudah tidak terlihat. "Astauge, hukuman macam apa itu? Dasar perjaka tua," gumamnya setelah Van sudah keluar dari ruang makan. "Surti, saya dengar loh. Mau hukumannya saya tambah?" Suara bas Van membuat jantung Surti memacu adrenalin. Sementara itu Paijo sedang menyiangi rumput yang tingginya hampir menyamai bunga lili. "Apa saya harus beli ponsel ya, biar bisa kirim kabar sama Neng Laila?" ujarnya sembari mencabut satu persatu rumput. "Duar! Batas Sajim, anak Pak Lurah namanya Hasim." Paijo kaget sambil menjatuhkan gembornya, hampir saja menimpa kakinya. Sementara seorang wanita yang mengagetkan dia tertawa sangat keras. "Dasar cemen, gitu aja kaget." ejeknya sembari tertawa. "Kalau kamu bukan perempuan, sudah kutonjok kamu," decih Paijo sembari mengambil gembornya. Airnya tumpah. Terpaksa dia mengisinya lagi dari selang pekarangan samping rumah. "Maaf, saya kira kamu Pak Tejo." Taunya pegawai baru," tanya wanita itu yang membawa tas besar di tangannya dan juga tas agak besar yang menggantung di pundak sebelah kanan. "Mas, kenalin, saya Juleha. Saya asli orang Jawa. Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga seperti Mbak Surti." "Saya tidak tanya." "Mas, tak peringatkan ya? Sebagai sesama pegawai di sini, di rumah Tuan Van, kita itu harus saling bekerja sama dan tidak boleh berselisih. Jadi masnya jangan sok ketus sama pegawai lain agar hubungan sesama pegawai tetap harmonis," ujar Juleha dengan logat medoknya. "Bodoh amat," ketus Paijo sambil memutar keran dan beranjak kembali ke taman depan. "Songong amat sih Mas," sungut Juleha. "Dasar wanita aneh," umpat Paijo sembari menyiram bunga-bunga. Pekerjaan Paijo belum selesai, tapi matahari sudah lelah dan ingin menyembunyikan dirinya di ufuk barat. Sepanjang hari pemuda itu menggerutu karena pakaiannya tidak sesuai untuk tukang kebun, dan itu mempengaruhi kerja Paijo yang biasa satset menjadi lelet. Segarnya," ujar Paijo. "Wah," teriak Juleha yang melihat Paijo hanya mengenakan celana boxer di atas lutut. Paijo juga kaget karena teriakan Juleha memekikkan telinga. Bukan hanya terkejut, tapi Paijo juga bingung kenapa Juleha teriak, dan dengan santainya pemuda itu malah mengeringkan rambut dengan handuk yang terkalung di lehernya. "Ada apa Leha?" tanya Surti yang tergopoh-gopoh mengatur napas. "Mas tukang kebun ini loh Mbak," jawab Juleha yang menutup mata semenjak tidak sengaja melihat Paijo sepertiga. "Loh, kok Paijo, kamu jangan macam-macam sama Juleha ya. Mau kamu apakan Juleha, ha?" potong Surti berapi-api. "Saya tidak ngapa-ngapain, Biti. Saya baru saja keluar tapi dia teriak, aku aja kaget," elak Paijo yang tidak membuat Surti percaya.
Bagaimana saya tahu kamu berbohong atau tidak? Tapi Juleha tidak akan berteriak jika kamu tidak ngapa-ngapain. Masnya emang enggak? Sudah diam kamu. Saya sedang menginterogasi Pak Ijo. Surti kembali memotong pembicaraan. Kamu akan saya adukan sama Tuang. Mentang-mentang kamu pewak. Deheman Basvan memotong pembicaraan Surti. Kebetulan Tuan Van ada di sini. Surti tanpa rasa bersalah bersungut-sungut mendekat ke Van. Lebih tepatnya wanita itu tidak sadar jika Van bersikap dingin dengan tatapan setajam elang. Surti, ikut saya. Loh, kok saya Tuan? Pak Ijo yang jelaskan nanti. Kamu tahu kenapa aku membawamu ke sini? Tanya Van dingin. Glek, Surti baru menyadari satu hal, yakni Pak Ijo adalah Vanso. Maaf Tuan, tapi saya tidak terima kalau Juleha diapa-apain. Pak Ijo, dari dulu kamu itu memang gegabah ya, Ti. Kamu seharusnya tanya Juleha dulu atau Pak Ijo. Lihat CCTV ini. Van memutar rekaman CCTV di laptopnya. Bagaimana? Apa kamu tidak terima aku katai gegabah? Maaf Tuan, kamu akan saya hukum seperti biasa. Maaf Tuan, seperti biasa yang bagaimana? Hukuman Tuan kan banyak. Kamu harus ikut saya menghadiri pesta bersama Pak Ijo besok malam. Dek, jantung Surti serasa berhenti sejenak. Kamu berakting menjadi ibu Pak Ijo. Kita akan berakting menjadi keluarga yang bahagia. Saya akan bilang sendiri pada Pak Ijo. Sekarang pergilah. Surti, Sur, teriak Pan, tepat di telinga Surti. Surabaya alama, iwak surolan boyo, teriak Surti spontan karena kaget. Maaf Tuan, saya permisi dulu. Van cengar-cengir saat Surti sudah keluar dari ruang kerjanya. Sementara itu, Surti bergegas mempersiapkan makan malam. Apa Tuan tadi habis keselak Hidayah ya? Duar, Hidayah Nurul Aini pergi ke sawah, pekik Surti. Hei Juleha, elu tuh ya, masih suka ngagetin aja. Emang di kampung belum diruqyah sama Pak Kaji? Sembur Surti. Roman-romannya Mbak Surti lagi kangen nih sama Pak Kaji, ledek Juleha, tanpa rasa bersalah. Pala lu rindu, sial banget hari ini, udah 2 kali jantung dibikin kaget, kayak nyawa udah di ujung tanduk. Ya maaf deh Mbak Surti, memangnya kenapa aja sih Mbak? Menurutmu Tuan Van habis kejedot apa ya? Sampai dia minta saya disuruh menemani menghadiri pesta sesama rekan kerjanya. Hah? Yang bener Mbak? Sementara itu Pak Ijo tengah menghadap Van di ruang kerja. Setelah Surti keluar, Van memerintahkan pengawal yang standby berjaga di depan pintu untuk memanggil Pak Ijo. Pak Ijo, kamu harus membantu saya. Jika kamu mau dan berhasil, saya akan memberikan imbalan yang cukup besar kepadamu. Ungkap Van to the point. Memangnya apa yang harus saya bantu Tuan? Tanya Pak Ijo sopan. Kamu duduklah dulu. Baik Tuan. Kamu mau kan berpura-pura menjadi anak saya? Hah? Jadi anak Tuan? Begini Jo, saya akan mengikuti tender triliunan rupiah dengan syarat saya harus sudah berkeluarga. Jadi kamu mau kan membantu saya? Saya juga minta bantuan sama Surti untuk berpura-pura menjadi ibumu. Memangnya bisa Tuan? Apakah mereka nanti tidak mempertanyakan biodata Tuan? Seperti KTP dan KK? Tanya Pak Ijo yang membuat Van semakin kagum dengan Pak Ijo. Itu bisa saya atur dan namamu nanti akan saya ganti menjadi Vanso. Bagaimana? Hehe, tapi saya boleh nggak Tuan meminta imbalan sendiri sesuai request saya? Katakan, begini Tuan, tujuan saya kemari itu ingin mencari modal nikah dengan gadis yang tinggal sekampung sama saya. Emaknya minta mahar yang besar yaitu 27 juta, tapi itu belum termasuk biaya dekor, pelaminan, dan lainnya. Kalau Tuan tidak keberatan, saya minta uang sejumlah itu untuk imbalan bagaimana? Hanya itu? Baiklah, saya setuju. Besok saya akan membawamu dan Surti untuk berbelanja mempersiapkan semuanya. Yes, Pak Ijo melompat girang sampai kamarnya. Sampai saat makan malam, ekspresi Pak Ijo yang sumringah belum juga hilang. Juleha yang duduk samping Surti berbisik. Si Jopai kenapa Mbak? Entah siapa yang salah, ku tak tahu, jawab Surti menggunakan lagu yang sedang viral. Ye, malahnya, sungut Juleha. Makan, potong Van yang mendengar obrolan mode silent antara Surti dan Juleha. Pih, kenapa ya aku ingin sekali bertemu lagi dengan Pak Ijo.
ujar Sandra. Wanita itu duduk di teras belakang rumah bersama suaminya. Beginilah cara mereka menghabiskan dan menikmati masa tua mereka. Kamu harus terima kenyataan jika pemuda itu bukan cucu kita. Kamu ingat, dulu kamu juga melakukan hal yang sama, saat kita juga menolong seorang pemuda yang kecelakaan. Dewa menutup korban dan menggeser kacamatanya ke atas. Ditenggerkan di atas kepala, seperti orang dulu saat di pantai. Tapi ini beda, Pi. Baiklah, aku akan meminta Saga untuk mencari keberadaan pemuda itu, ujar Dewa agar istrinya tenang. Dengan catatan, jangan aneh-aneh. Hari berganti minggu, sampai berganti bulan. Dewa tidak dapat menemukan keberadaan Paijo. Pria tua itu sampai frustasi ditanyai istrinya. Sudahlah Mi, mending kita belanja aja yuk. Kita kunjungi panti. Sudah lama kita tidak ke sana. Iya Depi, Mama siap-siap dulu. Sandra beranjak ke kamarnya untuk mengganti baju. Netranya berkabut saat membuka halaman pertama yang menunjukkan foto pernikahan Saga dan Farsa. Halaman per halaman di baliknya. Ketika sampai pada foto cucunya yang baru lahir, air matanya semakin deras. Dewa yang menunggu istrinya heran karena Sandra sangat lama menurutnya. Pria itu berinisiatif menyusul Sandra. Memeluk Sandra adalah hal yang ingin dilakukan sekarang. Aku punya solusi untuk mengobati rasa bersalahmu, ujar Dewa. Kita mengatur pernikahan Saga tanpa anak bandel itu tahu. Keesokan harinya, tepat pukul 11 siang, Van, Surti, dan Paijo berangkat ke pusat perbelanjaan yang dikelola olehnya sendiri. Saya harap kalian nanti malam tidak mengecewakan saya. Van memilih menyetir mobil sendiri tanpa sopir. Baik Tuan, kalau perlu Tuan bisa melatih kami dan membuatkan kami naskah, ketus Surti. Saya mengingatkan Surti, elak Van tak kalah ketus. Sudah lebih dari 50 kali. Tuan, semenjak Tuan memberitahu saya, sekali lagi nanti Tuan dapat piring cantik. Ya, bagus dong. Van terkekeh karena melirik sekilas ke arah Surti dan candaan Surti yang terkesan ketus. Bagus kalau piring itu saya pakai untuk melamar kepala Tuan, biar Tuan gak lama-lama berubahnya. Memangnya kamu ingin saya kembali dingin dan kasar? Entahlah Tuan, tapi saya terbiasa dengan Tuan yang seperti beruang kutub. Meskipun galak, tapi perintahnya gak aneh-aneh. Kalau kamu keberatan, kamu bisa menolak. Kalau saja hadiahnya gak gede, saya juga gak mau. Paijo yang duduk di belakang cekikikan melihat interaksi antara Van dan Surti. Pemuda itu tidak mengira jika itu kali pertama mereka bisa berdebat. Meski masih melihat dingin. Tapi sejujurnya Van sudah kembali seperti dulu semenjak dia mengetahui kalau Paijo adalah keponakannya. Itu membuat Surti heran dan sedikit tak nyaman. Asal kalian tahu, jika kalian membuat kesalahan, saya tidak segan-segan menghukum kalian, ujar Van. Wajahnya kembali datar setelah Surti melihat ke arahnya. Apa? Jawab Surti dan Paijo serempak. Kenapa tidak bilang dari awal Tuan? Protes Surti lagi. Kalau saya bilang dari awal saya yakin pasti kalian menolak. Tergantung apa hukumannya Tuan. Selama seminggu kalian harus mengikuti semua perintah saya. Kan memang kami pekerja Anda Tuan Van. Otomatis kami akan mengerjakan semua perintah Tuan. Maksudnya lebih spesifik Surti. Sudah debatnya, kita sudah sampai di mall, sergah Van. Jo, ayo. Paijo yang masih bertanya-tanya pada pikirannya sendiri terkejut. Kemudian mereka keluar. Van menunggu di depan mobil. Lalu mereka berjalan dengan posisi Van di depan, Surti dan Paijo di belakangnya. Tujuan pertama mereka adalah salon kecantikan. Van ingin Surti melakukan perawatan kecantikan. Sembari menunggu Surti, Van dan Paijo memilih untuk pergi belanja di toko perlengkapan pria. Setelan tuxedo warna navy menjadi pilihan yang pas untuk Paijo. Van sendiri tidak membeli apapun karena pakaian yang dikenakan sekarang memang akan digunakan nanti dan tidak ganti baju lagi. Tuan, ini harganya mahal sekali. Lebih baik pakai pakaian milik Tuan saja, cicit Van saat melihat bandrol baju yang dikenakannya. Pelayan, bungkus ini. Juga carikan sepatu yang senada dengan pakaiannya, perintah Van pada pelayan toko. Ya Allah, uang segini buat beli baju. Mending saya belikan embe buat nambah modal nikah, gumam Paijo saat berada di ruang ganti untuk melepaskan bajunya. Perfect, lirik Van saat melihat Paijo keluar mengenakan pakaian lain. Setelan jas abu-abu dengan kemeja berwarna merah marun, sangat sesuai dengan kulit Paijo yang agak gelap. Sepatu pantofel warna hitam mengkilap,
Rambut hitam legam, bagian kanan dan kiri pendek, bagian atas dibiarkan panjang, sekitar 5 cm disisir ke arah kanan. Nanti malam kamu pakai itu, perintah Van. Jangan lepas karena ini sudah hampir jam 3 sore, sekarang kita jemput Surti. Baik tuan, bagaimana kalau kita makan dulu? Tadi belum makan siang kan? Ujar Van. Saya ngikut aja tuan, jawab Pak Ijo. Bagaimana dengan Biti tuan? Apakah dia juga sudah makan siang? Sudah, tenang aja. Oh ya Jo, lihatlah cara makan kami. Kamu harus belajar, karena nanti malam ada acara makan malam bersama. Baik tuan. Hanya sekali ajar, Pak Ijo sudah bisa makan ala-ala orang barat seperti ajaran Van. Van tersenyum kecil karena keponakannya sangat cerdas dan cepat sekali belajar. Bagus Jo, oh ya, mulai sekarang kamu harus panggil saya Papi dan panggil Surti Mami. Loh, kenapa tidak jadi Vanso? Tidak apa, saya lebih suka Gava daripada Vanso, karena nama kamu adalah Vanso Gava River. Nama saya Pak Ijo tuan, gila Pak Ijo. Nama kamu di kartu keluarga saya Jo. Van ikut terkekeh. Kalau nama mami siapa Pi? Farsa si bos, pilih Van yang kemudian menundukkan kepalanya. Maksud saya Sophia, Sopiatun, tambahnya. Baiklah tuan, mulai sekarang sampai tuan kembali memerintahkan saya akan memanggil tuan dengan panggilan Papi, ujar Pak Ijo lagi. 30 menit mereka selesai dan kembali menghampiri Surti. Di mana Surti? Maksud saya Nyonya, tanya Van pada pelayan yang melayani Surti. Nyonya sedang ganti baju tuan. Lalu Van mengibaskan tangannya. Semenit kemudian Surti selesai. Surti, guman Van, melihat Surti berbalut dress berwarna zamrud semata kaki. Postur tubuh Surti yang masih seperti anak gadis membuat gaun itu pas melekat di tubuhnya. Ditambah kulit Surti yang putih dan mulus semulus porselen. Belahan bagian rok yang sampai di antara paha mengekspos kaki jenjang Surti. Untung saja belahan dadanya tidak terlalu lebar dan leher panjang Surti ditutup oleh kalung seperti sisik terenggiling. Kalau tidak, Van akan semakin susah bernapas. Tuan, Pak Ijo cekikikan melihat Van gagal fokus. Papi, dipanggil sama Mami, bisik Pak Ijo di telinga Van, sembari Pak Ijo menepuk pundak Van agar segera sadar. Iya, ada apa sayang? Van gelagapan. Spontan semua pelayan toko menahan tawa. Papi, sudah hampir jam 5, kita akan foto sesi keluarga terlebih dulu. Baru kita berangkat. Tanpa jawaban dan obrolan mereka berjalan menuju mobil. Tujuan mereka selanjutnya adalah tempat photoshoot untuk keluarga yang terletak tak jauh dari mall yang dikunjungi tadi. Biti sangat cantik loh, puji Pak Ijo. Benar Kak Jo? Iya Biti. Pak Ijo jangan lupa. Maaf Pi, tapi benar kan Pi kalau Mami hari ini sangat cantik? Iya, kamu hari ini sangat cantik Ti. Hati Surti semakin berbunga. Tak sadar wanita itu tersenyum malu-malu. Hari ini Tuan juga sangat tampan, cicitnya. Cit, ada apa Tuan? Kenapa ngerem mendadak? Tidak apa-apa, kita sudah sampai, jawab Van dingin. Hampir saja dandanan saya rusak karena kejedot Tuan. Surti menggerutu. Maaf, ayo turun. Apa? Permintaan maaf Van membuat Surti melebar kedua matanya, karena seumur-umur Surti baru pertama kalinya mendengar Van meminta maaf. Lagi-lagi ekspresi masam terpasang di wajah Surti karena menurutnya Van semakin membuat jiwa kekepoannya meronta-ronta. Padahal dia sendiri sudah berasumsi jika Van berubah karena mengetahui kalau Pak Ijo adalah anak kakaknya. Dan itu ada benarnya. Seorang fotografer pria yang usianya kira-kira hampir sama dengan Van tersenyum menyambut ketiga orang pemakai jasanya. Kami ingin foto keluarga, saya ingin hasilnya nanti estetik dan memuaskan, ujar Van. Singkat cerita mereka berganti background dan pose sudah puluhan kali dan memakan waktu sampai 6:30 malam. Kirim hasilnya ke alamat ini karena saya tidak bisa menunggu, ada acara yang harus kami hadiri setengah jam lagi. Baik Tuan. Singkatnya mereka sampai di acara yang dimaksud Van. Van menarik tangan Surti untuk mengalungkan tangannya ke lengan Van, sedangkan Pak Ijo diarahkan Van untuk berjalan di samping Surti. Para paparazzi sibuk mengabadikan momen ketiganya. Van dengan gagahnya menggandeng Surti yang tanpa anggun, begitupun Pak Ijo dia begitu terlihat berwibawa. Sesampainya di aula yang mewah dan megah,
Van beserta anak istri pura-puranya duduk di kursi VVIP dekat panggung. Dalam hati Surti begitu mengagumi tempat ini, apalagi Pak Ijo. Astaga, Pak berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk semua ini. Seandainya gue sama Neng Laila bisa menikah di tempat seperti ini, tentu saja bapak dan ibu mertua tidak akan meremehkan gue sebagai menantu. Biti, kok saya malah kebelet pipis ya? Biti, tahu nggak di mana toiletnya? Ya, saking kagumnya Pak Ijo sampai nervous dan kebelet pipis. Kamu lihat pintu itu? Kamu ke sana lalu cari toilet. Siap, Mi, ujar Pak Ijo. Gava mau kemana? Van juga berbisik di telinga Surti. Katanya mau ke toilet, Pi. Tuh. Gelisah, hati Van yang gelisah. Sudah banyak tanda kalau dia mulai tertarik pada asisten rumah tangganya. Akan tetapi satu sisi merahnya menolak. Karena wanita itu hanya asisten, dia bisa mendapatkan wanita yang sekasta. Sementara itu Pak Ijo akhirnya menemukan toilet yang terletak di ujung lorong. Di pertigaan lorong, tak sengaja Pak Ijo mendengar suara perempuan menangis. Dia mendekat ke sumber suara dan menguping. Dasar, begitu saja tidak becus, maki seseorang yang suaranya adalah lelaki. Sedangkan suara wanita menangis tadi terdengar sangat jelas. Pak Ijo memberanikan diri untuk mengintip bagaimana rupa orang yang bertengkar. Seorang pria mengenakan setelan jas hitam sedang marah kepada seorang wanita yang mengenakan seragam pelayan. Baju putih pita di tempat kancing dekat leher dengan rok span hitam pas selutut. Wanita itu menunduk. Kalau kamu tidak dapat bekerja dengan baik, maka rasakan akibatnya besok malam, bentak pria itu lagi dengan seringai liciknya. Dehem Pak Ijo, tepat saat tangan pria itu hampir saja melecehkan wanita. Maaf mengganggu tuan. Netra keduanya saling bertemu. Pak Ijo mengisyaratkan agar wanita itu segera pergi dari sana. Kamu siapa? Pak Ijo melirik name tag yang menempel pada jas hitam pria itu. Gentayangan, pantas saja tangannya dengan mudah berpindah ke sana kemari tanpa malu. Batin Pak Ijo, saya Panso, putra Tuan Van de Bos, Tuan. Saya sedang tersesat, bisa menunjukkan jalan menuju aula utama. Pria bernama Gentayangan itu langsung menunduk hormat. Sebenarnya dia adalah asisten kepala bagian catering untuk pesta ini. Tentu saja dia langsung menunduk karena tahu jika pria di depannya adalah anak dari Van, orang yang memesan jasa mereka. Maaf Tuan Muda, mau saya antar atau hanya saya tunjukkan? Kalau bisa antarkan saja. Baiklah, mari. Sebelumnya Genta mengisyaratkan pada wanita itu agar masuk ke pintu yang berada tak jauh dari mereka. Tentu saja itu adalah pintu dapur yang berada di gedung ini. Pak Ijo mengikuti langkah Genta di belakang. Dia enggan berbicara. Tuan, apakah Tuan sudah lama tadi berdiri di tempat ini? Tidak, aku hanya mendengar wanita tadi menangis. Dan aku juga jadi mempunyai ide untuk meminta tolong. Tahunya ada kamu juga. Syukurlah, liri Genta. Kenapa syukurlah? Memangnya apa yang telah kamu lakukan? Tidak ada Tuan. Maksud saya syukurlah Tuan Muda menemukan kami. Jadi Tuan Muda bisa meminta bantuan kami. Baiklah, saya bisa melihat CCTV di tempat tadi nanti setelah acara ini selesai. Tuan, mohon maafkan saya. Jangan adukan saya pada atasan saya. Nanti kalau saya dipecat, kasihan anak dan istri saya. Anak saya baru masuk SMA, Tuan. Genta langsung bersimpuh di kaki Pak Ijo. Nanti setelah acara selesai, temui saya di tempat tadi. Baik, Tuan. Pak Ijo tersenyum bangga karena bisa menolong orang. Padahal Pak Ijo sendiri tidak tahu apakah dia berani menemui atasan Genta dan mengecek CCTV. Setelah sampai di meja VVIP itu, Van langsung bicara pada Pak Ijo. Persiapkan dirimu setelah sambutan ini. Selesai adalah giliranmu. Masih ingat kan apa yang saya ajarkan? Baik, Pi. Pak Ijo atau Vanso terus memikirkan cara bagaimana nanti menemui Genta. Gava, itu kamu dipanggil? Bisik Surti sembari mengguncang tubuh Vanso. Iya Mi. Semua orang tak menyangka jika Van sudah berkeluarga dan memiliki seorang putra yang sangat tampan. Mereka mengira dulunya Van bukan pria yang normal, karena di usianya yang sekarang masih terlihat sendiri. Taunya dia merahasiakan keluarganya dari publik. Sementara itu Sandra menganga melihat Pak Ijo berada di layar televisi sedang berpidato. Tidak seperti orang kampung pada umumnya. Pak Ijo terlihat berbeda, berwibawa dan terpelajar. Hal yang ada di benak Sandra. Papi, saga keras, teriakan Sandra menggema di seluruh ruangan.
Dewa dan Saga langsung datang dari pintu yang berbeda. Ada apa sih, Mi? Kalian lihat, bukankah itu Paijo? Kenapa bisa dia jadi anaknya Van? Dan juga, siapa wanita itu? Kapan Van menikah? Dewa dan Saga sama halnya terkejut dan tercengang setelah melihat wajah Paijo terpampang di layar televisi. Kenapa sekarang malah Mami yang pikun? Kemarin kan Paijo menunjukkan foto anak tertua Keanu dan mengaku kalau dia ayahnya. Tentu saja Van bisa mengadopsinya kan? Kenapa tidak mengadopsinya dari dulu? Kedua pasutri itu terus berdebat. Bukankah Farsa dulu berkata kalau Bastian mandul? Tidak mungkin juga Van tiba-tiba memiliki anak sebesar itu. Bahkan umurnya seumuran Vanso. Gumam Saga dalam hati. Apakah mungkin firasat Mami? Tidak, itu tidak mungkin. Waktu itu aku sendiri yang mengubur jenazah Vanso, lirihnya lalu kembali ke kamarnya. Anakmu kenapa, Mi? Tanya Dewa. Spontan Sandra mencubit perut suaminya hingga mengerang kesakitan. Anak kita, Pi, bukan cuma anakku, sungutnya. Iya, Mi, iya, anak kita, ketus Dewa, lalu memilih kembali ke kamar. Suara riuh tepuk tangan kembali memenuhi ruangan aula. Paijo atau Vanso baru saja selesai memberi sambutan kepada rekan kerja Van. Dari tutur bicara dan gaya bahasanya, membuat semua orang kagum. Terlebih Van, pria itu bertanya-tanya, bagaimana bisa keponakannya yang lahir dan tumbuh di desa bisa begitu mahir. Tentu semua itu tak terlepas dari didikan Baskoro yang tak lain adalah Bastian, kakak tertua Van. Surti, terima kasih kamu telah membawa Van kemari, ujar Van pada Surti. Surti tersenyum pada Van. Wanita itu dapat melihat binar bahagia di mata Van. Bulan depan kita akan menikah. Kamu harus mau. Ingat, tidak ada penolakan. Ujar Van lagi dengan penuh penekanan. Spontan. Membuat Surti membuka matanya lebar. Surti ingin berucap, tapi dia tahan karena tinggal beberapa langkah lagi Vanso sampai dan duduk. Papi bangga denganmu, Gafah. Kamu luar biasa. Puji Van dengan rona kebahagiaan yang tak bisa dilukiskan. Terima kasih, Pi. Setelah ini saya boleh minta bantuan Papi? Van dan Surti menatap Vanso dengan raut pertanyaan. Ingat, jangan pernah melakukan itu lagi atau kamu akan menderita hingga ajal menjemputmu. Tegas Vanso pada Genta. Acara selesai kurang lebih 3 jam yang lalu. Setelah itu Vanso menemui Genta dan juga wanita yang hampir dilecehkan Genta. Jujurlah, selama pria ini kembali dari mengantarku, apakah dia meneruskan niat bejatnya untuk menyentuhmu? Tidak, Tuan. Setelah itu saya tidak diapa-apakan oleh Tuan Genta. Semenjak mengantar Tuan, beliau menjadi diam. Baiklah, saya anggap kamu jujur. Vanso beralih menatap Genta. Jangan pernah kamu ulang perbuatan seperti itu tadi. Kamu boleh pergi. Eits, kamu jangan, cegahnya pada gadis yang juga hendak pergi. Siapa namamu? Kirana Laura, Tuan. Ada apa? Bagaimana kalau kamu bekerja di tempat saya saja? Tawar Vanso yang kemudian meruntuki dirinya sendiri. Heits, Joe, kenapa menawarkan pekerjaan padanya? Kamu sendiri aja tukang kebun. Batinnya dengan ekspresi wajah meringis. Pekerjaan apa, Tuan? Kamu ikut saya dulu ke mobil. Saya akan tanya pada Papi. Tidak usah takut, saya bukan orang yang seperti ada di pikiranmu. Baiklah, Tuan. Sementara itu Van dan Surti yang duduk menunggu Vanso di mobil mulai gelisah. Bisa diam gak? Ujar Van, sedikit ketus karena pergerakan Surti membuat mobil ikut berguncang. Tuan, cepat susul Mas Vanso, Gi. Kenapa dari tadi dia tidak kembali? Tenang saja, saya sudah meminta 2 pengawal. Tapi Tuan, saya... Van melumat bibir Surti yang dari tadi membuatnya menahan nafsu. Surti yang diam dan terlihat pasrah karena efek terkejut. Sehingga pisau kenyal milik Van bebas menerobos masuk untuk mengasah pisau kenyal milik Surti. Wanita parubaya itu tersayat. Tersadar pisau kenyal Van hendak menaut pada pisau kenyal miliknya. Seketika Surti mendorong tubuh Van yang sudah terlena, hingga kepala Van bagian belakang kejedot. Mereka tidak sadar jika ada sepasang mata yang mengamati dari kaca mobil. Astaghfirullahalazim. Paijo menatap mata Kirana agar gadis itu tidak melihat Surti. Tuan, Anda jangan macam-macam sama saya ya, sungut Kirana. Maaf, tapi saya tidak ingin kamu melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Dari mana Tuan tahu? Terlihat dari wajahmu. Ayo, yang tidak pantas untuk kamu lihat sudah berakhir. Saya masuk mobil dulu, kamu tunggu di sini. Tuan, maafkan saya. Vanso ragu-ragu. Ada apa, Jo? Ada sedikit masalah, Tuan.
Tadi saya, itu. Oh, saya mengerti. Baiklah, kita bawa gadis itu pulang. Lebih cocok jadi cenayang, gumamnya sembari keluar mobil dan menghampiri Kirana. Di luar mobil, ayo, papi sudah mengizinkanmu bekerja. Terima kasih, Tuan. Di dalam mobil suasana begitu hening. Van sama sekali tidak berniat berbicara karena Sutri tadi marah padanya. Setibanya di rumah, Van langsung turun dari mobil. Biti, bangun, kita sudah sampai rumah, ujar lembut Vanso. Wah, sudah sampai ya, Jo. Dasar keluarga aneh, masa iya suami gak ada romantis-romantisnya sama sekali? Apa begini kehidupan orang kaya? Batin Kirana. Ayo, kamu masuk dulu, nanti saya bicara lagi sama Tuan Van. Kenapa manggilnya Tuan? Dia kan anaknya. Hei, Vanso mengibaskan tangan tepat di wajah Kirana. Iya maaf. Sebentar saya ke atas dulu, pamit Vanso. Masuk. Maaf Tuan telah mengganggu, tapi saya kesini mau tanya, di mana kamar untuk Kirana? Kenapa tanya saya? Biarkan dia tidur di kamarmu. Ada-ada aja kamu ini. Hah? Tidur di kamarku? Gak salah Tuan. Lalu maumu gimana? Sudahlah, jangan ganggu saya dulu atau saya batalkan untuk modalin nikahan kamu. Baik Tuan. Tutupkan pintunya sekalian. Tanpa menjawab, Vanso menutup pintu. Bagaimana ini, masa iya gue tidur sama tuh gadis? Gue kan juga laki-laki normal. Kalau dia sampai bunting gimana? Pasti Neng Laila marah besar.